narasi zaman sekarang kerja cerdas bro, jangan kerja keras. Menurut gue nggak bisa kerja cerdas kalau lu belum kerja keras. Kalau lu belum tahu even medannya seperti apa, problemnya kayak gimana, lu mau cari jalannya gimana? Gue tuh di perjalanan mikir kayak, gue ngejar apa sih? Kayak kalau gue cuma ngejar duit doang, gue dagang di Shopee bisa dapet duit deh. Gue sampai waktu itu pernah ngambil sesi financial planning untuk gue ngasih tahu, oke, duit gue, keuangan gue sekarang kayak gini. Menurut lo kalau gue mau resign aman apa enggak? Dari nol bareng Hani, founder Haloka. Wih, sini. Sini, saya terpanggil ya. Yeah. Thank you ya, udah datang ke sini. Thank you for having me. Nah, jadi gue tuh ngajak lo ke sini. Gue tuh pengen ngobrol, gue pengen dapetin point of view gimana orang yang dulu profesional, apalagi karirnya cemerlang ya di perusahaan yang dengarnya aja udah gede nih gitu ya. Dulu kan kalau nggak salah di Unilever ya. Betul. Kemudian kan lo akhirnya menjadi seorang entrepreneur. Betul. Dan memiliki agency namanya Haloka gitu kan. Nah, gue pengen tahu sebetulnya dari awal tuh kayak apa sih, kenapa lo bisa pivot? Karena gue tuh pengen teman-teman nih kan karyawan tuh banyak banget yang sebenarnya pengen punya bisnisan, pengen jadi entrepreneur. Nah, ini kan pivot nih beneran gitu loh. Nah, gue pengen tahu. Iya, banting setir berhasil lagi gitu kan. Puji Tuhan. Nah, jadi gue pengen tahu. Gimana sih, Yan? Jadi sebenarnya gue kerja di Unilever itu kan dari lulus kuliah. Nah, terus pokoknya waktu lagi pandemi, kita kerja dari rumah. Gue sebagai sobat ekstrovert tuh resah. Oh, gak ketemu orang nih, gak ada energi nih gitu kan ya, gak ngapa-ngapain. Ya pokoknya waktu itu pertama kali lah ada terms webinar. Jadi bikin webinar tentang personal branding. Awal banget 2020, terus kayak ternyata lumayan oke lah. Beneran ada yang join, gue juga ada yang join. Itu zaman baru kenal Zoom ya? Iya, zaman-zaman baru kenal Zoom. Terus pokoknya bikin webinar, diajakin ngisi ngomongin personal branding, oke. Terus gue ngeliat evaluation formnya bagus gitu. Maksudnya orang-orang tuh. Nah, bentar. Nih Anda kan dari lulus di Unilever berapa tahun? Berarti 3 tahun, 2020 waktu pandemi itu. Oke, berarti udah 3 tahun pandemi nih. Betul. Ya, terus tiba-tiba diajakin berarti. Benar. Untuk jadi speaker lah di sebuah webinar. Nah, itu kenapa bisa ada? Berarti udah mulai ngonten ya? Ngonten tapi kayak lebih ke sharing gitu kali ya, nggak dipikirin kayak ya udah pokoknya bikin konten aja, sharing aja di sosmed. Tentang marketing sama branding. Oh, karena, jadi udah bikin itu makanya diundang lah. Bener, jadi speaker branding. Betul. Karena kuliahnya kan emang jurusannya branding. Iya, nyambung lah ini. Nah, kerjanya kan di FMCG jurusannya branding. Jadi mungkin orangnya kayak ini pokoknya branding nih. Apa deh Han, topiknya mau apa? Oh gitu, oke. Gitu. Nah, terus lanjut tadi, lihat. Pokoknya abis bikin webinar, dikasih evaluation form, gue baca tuh. Ternyata kayak menarik nih gitu. Iya, pokoknya kayak ternyata orang beneran terbantu ya. Oh. Gitu. Kayak maksudnya ada bagian dari diri gue yang kalau misalnya kerja di kantor kan lu kasih impact tapi gak direct impact gitu loh. Kebayang. Impactnya kan through the brand. Nah ini waktu ternyata webinar ngobrol sama orang langsung tuh orang-orang beneran ngerasa terbantu. Apalagi waktu dulu pandemi. Kayaknya dulu tuh terms personal branding kan sebenarnya belum terlalu ada gak sih? It's just reputation management, lu sharing aja. Iya, gue pertama kali denger itu 2019 dari Alexander Ruby. Nah gue pertama kali denger itu di Prasmul bro. Udah malah way before. Di Prasmul itu ada. Itu tuh minor apa sih kayak supnya lah ya. Supnya 2 SKS bro. Ada, keren juga. Exactly. Makanya waktu gue sharing tentang itu, gue bawa framework yang gue pelajarin di kelas beneran. Oke. Kayak gitu. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Terus ternyata beneran terbantu karena orang-orang itu kan banyak yang kena layoff atau pokoknya terdampak COVID lah. They have to start something, bingung caranya gimana. Nah salah satunya kan ya berarti lu harus bikin konten, lu harus bangun, lu mau dikenalnya seperti apalah. Entah itu sesederhana, gue mau dikenal sebagai penjual sambal cumi paling enak di Jakarta Selatan. Misalnya kan kayak gitu. Nah akhirnya mereka praktekin, gue ngerasa kayak
ini ternyata bisa bermanfaat ya. Ternyata ada bagian dari gua yang gua rasa itu semua orang tahu, ngerti gak sih? Tapi waktu gua share ke orang, itu ternyata bisa membantu orang. Ada fulfillment baru lagi nih ya. Betul. Kayak Karena dari kuliah dan langsung masuk ke, maksudnya kerjaannya branding, gue pikir semua orang tuh tahu marketing mix. Oke. 4P. Oke. Masa sih lu mau bikin bisnis lu nggak tahu mau jualan produk apa, Iya. harganya berapa, di mana dan promosinya kayak gimana. Iya. Tapi ternyata kan teman-teman yang nggak punya background manajemen tuh ngerasa, ih gue baru tahu caranya competitor research kayak gini, pricing relevansinya kayak Bayang. gini. Kebayang. Gitu, itu yang kayak ada dari diri gue yang gue pikir biasa aja ternyata bisa bantu orang. Gitu. Useful nih. Bener. Nah itu menyenangkan rasanya, ngerti gak sih? Kebayang. Jadi Gitu. berkat atau jadi dampak buat orang tuh ada fulfillment tersendiri lah. Betul. Nah, terus? Terus itu kan tadi baru fulfillment belum monetize. Nah tapi habis itu karena waktu itu tuh kelasnya maksimal 30 orang. Karena gue juga bilang gue gak berani banyak-banyak. Gue bingung, kayak maksudnya kan gak pernah ya. Karena fullnya cepet dan bagus, gue bikin sendiri. Oke. Gue banget tuh bikin poster, masukin foto gue di Canva. Gue kayak aduh malu banget gak sih gue Kebayang kayak lagi, gue kebayang. menjual diri sendiri kayak ikut kelas gue. Iya, belum lu kan harus ngedrag foto lu dulu, kasih title-nya. Kayak siapa saya ini kan. Dibutuhkan narsistik yang agak tinggi ya. Agak malu gitu. Ya pokoknya waktu itu bahas lagi tentang personal branding. Terus memang kayak biaya pendaftarannya tuh gue ingat banget cuma 30 ribuan. Oke. Dan semuanya itu tuh gue sumbangin untuk teman-teman yang terdampak COVID-19. Wah Jadi, gila, keren banget. Oke. iya, jadi mungkin orang-orang juga ngerasa oh yaudahlah ini sekalian kita bersedekah, berkontribusi gitu Iya. kan. Ya udah pokoknya dilanjutin, pokoknya sampai 7 kelas tuh. Lumayan full berulang gitu. Itu udah 200 orang loh Han. Iya makanya lumayan kan, gue juga kayak Iya. oke, lumayan. Terus akhirnya gue mikir lah, oke ini ternyata bisa bantu orang. Terus gue ngerasa banyak banget, terutama waktu di kantor gue gitu ya, orang-orang yang jauh lebih pintar dari gue, mungkin lebih ke gak punya wadah untuk gue harus sharingnya kayak gimana. Dan mungkin juga feelingnya gitu, gue gak ngerasa yang gue punya tuh bermanfaat buat orang. Kayak lu kalau sebagai brand manager, Kebayang. hari-hari gak sih bikin iklan? Kebayang. Gitu loh. Tapi kan menurut orang lain yang backgroundnya mungkin engineering, kesehatan itu something new. Begitu dibawa ke masif kayak, Bener. Akhirnya gue bikin kelas, speakernya bukan gue. Gue undang tuh brand manager, ayo lu sini nih pada sharing. Approach orang, tapi memang karena gue ngertinya branding dan lingkungan gue branding, kelasnya tuh selalu tentang branding, marketing, public speaking, gak jauh-jauh dari situ. Namanya udah Haloka belum itu? Baru akhirnya gue bikin nama karena ngerasa kayak narsis. Sebelumnya banget gak ada nama, jadi atas nama Stephanie Regina. Gue kan kayak agak narsis ya, kenapa nama gue ya? 7 kali tuh. Muka gue 7 kali begitu. Terus ya udahlah bikin platform. Jadi bikin waktu itu namanya Haloka Talks. Bikin sekalian medianya juga, tapi tujuannya itu democratizing marketing and branding for non-marketers. Kebayang. Jadi dari awal gue udah tahu yang akan follow atau yang akan gue ajak ngobrol itu orang-orang yang gak punya background marketing tapi pengen buka bisnis. Oke. Jadi lebih banyak ngomonginnya teori, something yang 0 to 1 lah ya. Iya, istilahnya. memperlengkapi mereka yang mau bisnis untuk punya gambaran lah ya, ini Betul. marketing seperti apa sih gitu ya. Dan yang gue ajak itu speakernya practitioner. Jadi orang yang beneran ngerjain campaign, yang beneran launching produk. Bukannya cuman ngomong nih ada teori ini, nih ada campaign ini, tapi ini pelakunya nih. Benar. Oke. Gue inget banget pokoknya waktu itu gue pernah ngajak waktu lagi zaman-zamannya Gojek, itu kan campaignnya dulu bagus-bagus banget kan. Parah. Nah itu gue approach, yang gue angkat bukan orangnya, karena gue dari dulu ngerasa kayak yang penting karyanya gak sih? Iya, Jadi iya, yang iya, gue angkat kebayang. campaignnya dia waktu itu tuh yang Campaign viralnya lah. yang gantung panci. Gantung panci. Seseorang yang legendaris, dia gantung panci, ternyata dia gantung panci karena dia mau GoFood apa Oh, oke GrabFood, ya. Nah kini itu terus baru di belakangnya gue reveal ini loh orang di balik layar yang bikin. Nah itu kelasnya rame tuh. Ternyata banyak orang yang pengen tahu cara bikin campaign. Ya udah terus lanjut. Alexander Ruby pernah ngisi, kok Eros Prakasa pernah ngisi, Wih, Rizal gokil. Manel ngisi gitu. Jadi banyak favor lah, banyak orang-orang yang benar-benar ngebantuin banget di awal. Bentar, Ya. ini kan waktu pandemi dan lu sambil jalan ini, itu statusnya lu masih bekerja atau enggak sih? Masih bekerja kak? Oh masih bekerja ya, Lu berarti ini. full bekerja. Nah berarti ini tetap lo menjalankan sebagai profesional kaki kiri dan kaki kanan ini celup-celup yang akhirnya Benar. terlanjur nyebur nih kaki kanan Benar. gitu ya. Itu jadi weekend project. Selalu webinarnya di weekend. Cuma waktu itu gue komit, ada awal-awal tuh ada yang bantuin untuk bikin konten. Pokoknya gue komitnya waktu itu sampai 10.000 gue harus konten 1 hari 1 di Instagram.
Oh sampai 10.000 followers. Sampai 10.000 followers, setiap hari harus konten. Widih. Jadi gue ingat banget dulu waktu masih kerja itu, sorry kalau ada yang nonton bos-bos saya, gue jam 6 tutup laptop, ya enggak, laptopnya sama sih, nggak jadi ditutup, iya. gue Buka tutup, lagi. buka yang lain. Maksudnya gue bikin konten, karena gue pokoknya kejar tayang, belajar disiplin, konsistensi, gue harus Sehari upload satu hari satu, ganti-gantian tuh selalu. Gokil. Sampai akhirnya ya dapet 10.000, terus udah mulai turun lah konsistensi. Maksudnya kayak Nggak sehari satu nih, 2 hari sekali ya. 3 hari sekali, kayak gitu. Lah itu kan tapi jalan 2 kaki kan cuan tuh. Senin sampai Jumat dibayar, Sabtu juga dibayar. Betul. Terus kenapa pivot? Menurut gua itu salah satu privilege gue di awal. Karena gue tahu gue sebenarnya secara financial itu masih secure karena gue kerja di kantor. Jadi Haloka tuh gue build agak idealis, ngerti gak sih? Kebayang, karena kehidupan lu cukup dari sini. Benar, jadi gue ngerasa kayak, iya gue maunya Haloka di-buildnya kayak gini. Gue mau ngomonginnya tentang marketing, tentang branding. Gue mau ngundangnya orang-orangnya kayak gini. Karena gak terlalu mikirin duitnya. Kebayang. Dan itu kan bisnis yang zero, modalnya 0. Cuma Zoom doang, orang webinar doang. Saya merasakan. Gitu kan. Jadi kayak bener-bener ya udah nggak terlalu mikirin duitnya coming Monetize. dari mana. Gue cuma mikirin, ih menyenangkan ya. Terus kan emang ekstrovert gitu, suka ngobrol. Jadi kayak ada wadahnya nih. ada orang lain datang ngisi, bermanfaat. Gue baca ininya happy, gue ikutan happy. Jadi dijalanin aja. Sampai tapi kan akhirnya kayak udah mulai partnership masuk, tap in, udah brand mulai B2B. Brand tuh berarti. Betul. Jadi kayak boleh nggak dibikinin kelas dulu bang tuh yang sering banget. Boleh nggak dibikinin kelas, topiknya nanti speakernya kalian bantu cariin, kelasnya dibikin gratis soalnya kita bayar ke kalian sekian. Kebayang, bang kan nggak boleh ini. Bener, terus habis itu tapi kita ada speaking apa segala macam. Gue juga kayak oke, ternyata bisa ya. Ada budget B2B. nih. Lalu saya bukalah internship program, duitnya kan diputerin untuk bayar internshipnya, kayak gitu. Berjalan lumayan banyak, sampai satu momen gue mikir kayaknya anak-anak intern gue tuh kerja lebih committed dibandingin gue untuk ngerjain si Haloka. Karena lu 2 kaki lah. Bener, dan gue ngerasa waktu itu sebenarnya kalau sekarang tuh termsnya quiet quitting bro. Gitu loh. Jadi yang kayak gue di Unilever pokoknya gue ngerjain kerjaan gue sampai beres, abis itu gue langsung switch ke Haloka. Which is kan sebenarnya untuk Unilever kalau lu bayangin lu bosnya kan kayak agak gak fair gak sih? Betul. Walaupun sebenarnya saya dibayarnya emang sampai jam 6 sore sih, tapi kan ada keinginan lu mikirin lah brandnya mau dibawa kemana. Iya, ownership kan selalu pengen kayak lu belonging lah. Bener. Gitu ya. Nah, tapi di Haloka gue juga gak fair karena ada yang committed nih. Dan akhirnya gue kasih ke Haloka cuma sisa-sisa energi gue setelah Pasti. gue Habis tuh seharian 9 to 5. Jadi nggak winning nih, dua-duanya lose-lose. Di Unilever gue jadinya juga nggak perform at my best. Di Haloka gue sisa-sisanya doang. Nah waktu itu gue cuti bro 2 minggu. Bentar. Oh ya. Dimulai pemikiran ini, berarti penghasilan Haloka udah mulai match lo punya gaji atau? Enggak. Enggak, lu gak ada perhitungan itu dulu tuh? Enggak. Kenapa gue dulu gak mikir gitu? Enggak kan kadang kalau orang 2 kaki ya kadang dari kiri segini, begitu kanannya udah mulai segini, kan baru kebayang gitu. Sih. Sebenarnya ada tapi dari yang training gitu kali ya. Kebayang B2B-nya. Terus kan tapi kalau dulu gue lebih banyak university student, jadi di kampus, jadi juga nggak yang sangat komersial sih sebenarnya. Cuma adalah masuk gitu. Tapi match, bro, sampai sekarang saja tidak match gaji saya. Tapi kan luar biasa, oke. Kebayang. Kan ada dividen dan lain sebagainya. Iya. Iya, justru kenapa gue nanya gitu, karena lu punya start yang gila, Ibu. Maksud gue baru lulus masuk company situ kan kayak, ya itu dream semua anak. Dream banget. Kuliah gak sih? Kayak iya kan? Kayak iya kan? Temen lu pasti kayak anjir Hani masuk situ, weh Hani masuk situ kan gitu. Kayak nyebut namanya kerja di Unilever. Di Unilever tuh kayak agak dongak kayak gitu langsung ya. Di Unilever. Kayak iya kan? Kayak zaman dulu Prasmulian. Bener. Terus nyokap gue juga happy. Tiap bulan kan dapat paket tuh. Gue udah gak pernah beli rinso, shampoo, apa udah gak pernah beli. Iya. Jadi waktu itu kayak waktu gue bilang lah, kan gue bilang kayak gue sempat kepikiran gue mau resign deh. Sebenarnya ada push factor juga sih dari company-nya tuh. Waktu itu gue ngerasa kayak lumayan burn out. Ada project, pokoknya ada beberapa project yang terjadi bersama-sama. Waktu itu gue di promosi tahun tuh 2 kali. Hah?
Karena gue kan MT program, Oh, lolos, tahu. terus habis itu pokoknya at one point gue tuh harus di stretch jadi kayak handle globalnya juga. Jadi gue pegang Gila. 2 kategori. Jadi mau gak mau agak harus dinaikin Kebayang, nih kebayang, gitu kebayang, kan. kebayang. Tapi Karena saya kebutuhannya meningkat nih. benar, tapi kan gue kayak aduh capek banget ya sebenarnya gue ngejar Pasti. apa. Gue Itu dalam kondisi udah kerja di tahun ketiga berarti ya itu? tahun ketiga. Oke. Terus kayak gue kan rumahnya di Kuningan, kantornya kan di BSD. Gue tiap hari tuh naik kereta. Lu kantor di Oh iya ya. Iya, maksudnya kayak gue Luar tuh di biasa. perjalanan mikir kayak gue ngejar apa sih? Kayak kalau gue cuma ngejar duit doang, kayak gue dagang di Shopee bisa dapet duit deh, Iya ya kebayang. gitu kan. Jadi gue kayak lumayan waktu itu mikir gue ngejarnya apa. Terus gue ngeliat career path gue di kantor, which is kalau terakhir kan gue brand manager. Abis dari brand manager itu senior brand manager naik ke marketing. Lu manajer director. usia berapa berarti itu? Lumayan muda. Baru kerja 3 tahun, 24. tahunan. Iya. 24. Manajer perusahaan besar usia 24 Iya makanya. keluar. Itu dia. Kayak ceritanya udah dibangun terus plot twist. Ya gitu, tapi maksudnya kayak gue mikir gue mau ngejar apa? Apakah gue bisa melihat diri gue jadi di level di atas gue, jadi marketing director lah. Ujungnya tuh ibaratnya ya udah. Iya, abis marketing director kan lu naik jadi Anak CMO owner. atau kategori wah pokoknya admin satu gitu-gitu lah. Iya. Terus gue mikir kayaknya enggak deh. Ada feeling itu, kayaknya enggak deh. Kayaknya capek banget deh. Karena gue ngelihat kalender bos gue tuh kayak waduh nih meetingnya dari ujung ke ujung. Jadi lebih ke checking gue mau gak sih punya responsibility seperti itu. Bayang. Dan yang gue kejar apa? Balik lagi karena gue ngerasa kalau gue cuma ngejar duit, gue jualan di Shopee juga kayaknya gue. Ya, ada alternatif lain yang masih bisa waktu menghasilkan itu kan Shopee lah. lo ngerjain apapun kayaknya bisa naik. Iya. Lagi pada bakar duit untuk mendorong pertumbuhan waktu itu ya. Betul. Ya udah. Nah Jadi, terus mulai triggernya akhirnya kayak oke deh gue taruh nih surat resign. Wah. Lah itu kan berarti kan Betul. dalam itu kan paralel berjalan tetap 2 kaki. Benar. Berapa lama itu berjalan sampai lo akhirnya ada triggernya? 1 tahun. Jadi Setahun 1 tahun ini didoakan dan dikonsultasikan ke orang tua. Gue tipe yang masih sangat percaya restu dari orang tua tuh penting. Jadi dari awal ini kepikiran gue udah bilang. Terus nyokap gue bilang kayak ini beneran project atau kayak kamu masih Eurovia aja kali, coba dijalanin dulu pelan-pelan. Terus ya, lu realistis gak sih gitu ya? Iya, dan itu maksudnya kayak duitnya kalau dibandingin sama semua benefit, compensation, asuransi gue jauh lah. jauh banget pemirsa. Jauh, kan well established company. Benar. Terus pokoknya udah izin. Pokoknya gue ingat ada satu momen projectnya tuh nggak went well. Jadi ada perubahan di company, directionnya berubah. Terus gue datang ke kamar nyokap bokap gue nangis. Gue jarang banget nangis. Jadi kalau gue sampai nangis tuh nyokap gue tahu ini udah di sini nih, udah mentok banget. Nih. Gue nangis, gue kayak gila capek banget gini cerita segala macam. Nah di situ nyokap gue baru ya udah kamu kalau capek banget kamu udahan aja. Karena kalau bokap gue tuh lebih dulu ngasih. Karena bokap gue kan udah nggak kerja. Jadi waktu gue WFH dia tuh yang ngeliat gue kayak apa gitu ya udah. Bokap gue tuh bilang kayak kamu tuh di rumah tapi kayak nggak di rumah karena nggak pernah keluar kamar. Gue makan siang juga meeting. Dulu kan zaman-zaman webinar kayak itu gitu lebih gila bro. Iya. Malah jadi nggak punya boundaries gitu loh kayak. Nggak ada office hour tuh dulu zaman-zaman begitu. Nah jadi bokap gue tuh lebih duluan yang kayak kayaknya kamu capek deh. Udah kamu pilih aja. Nyokap gue tuh baru kasih lampu hijaunya ya di bulan Mei, sekitar bulan Mei. Habis itu baru gue beraniin diri kasih surat resign Mei 2021. Oke. Kemudian bagaimana transisi, maksudnya gini, jalan being profesional, abis itu jalan 2 kaki, terus pindah kaki, ini kan pasti ada habit yang ke bawah lah, atau pola pikir yang tadinya profesional lah, yang tadinya mungkin pertanggungjawabannya ke atas dan ke tim. Abis ini kan lo harus hire tim segala macem. Itu gimana transisinya ketika lo udah nih surat resign nih, besok kan full di sini. Itu gimana tuh? Ini kembali ke cerita yang tadi. Sebelum gue resign itu gue udah sempet cuti 2 minggu. Untuk gue tahu kalau gue full ngerjain Haloka, gue kerjaan sehari-harinya kurang lebih akan seperti apa. Jadi gue udah test drive dikit. Tes dulu. Gue udah tahu nih, gue tetap, dan gue tuh nganggep even sampai sekarang gue tuh nganggep diri gue emang gue kerja di Haloka. Orang gue digaji di Haloka, gue datang jam 9, pulang jam 6 sore. Kebayang. Gitu loh. Oke. Jadi waktu gue cuti 2 minggu itu yang gue lakukan. Tapi gue buka laptop, gue ngerjain yang lain. Gue cari leads, gue ngeliat apa segala macam. Udah mulai kebayang. Begitu resign ya sebenarnya itu yang dilanjutin. Dan banyak training lah. Jadi itu lumayan mengisi waktu juga. Kayak ada dapat training dari mana.
Cuma bedanya gue mulai mikir, oh training gue harus berkelanjutan nih. Jadi waktu itu gue bikin training 8 minggu. Nah jadi kan lumayan tuh. 8 minggu gue ada kerjaan. Gila. Full langsung tuh 2 bulan cuy. Iya kayak gitu. Terus jadi lebih ada banyak waktu untuk konten. Makanya kan TikToknya waktu itu sempet rajin banget tuh posting awal-awal. Karena lebih banyak waktu aja. Terus bikin webinar, ngisi-ngisi. Jadi lumayan langsung keisi sih. Karena udah di plan. Bentar gue bingung ya. Maksudnya orang yang setidaknya cukup untuk hidup kayak lu, pivotnya aja bertahap ya? Iya, nah gitu gue tuh lumayan realistis juga. Jadi waktu persiapan mau resign itu gue tahu banget financial status gue tuh oke. Gue sampai waktu itu pernah ngambil sesi financial planning untuk gue ngasih tahu, oke, duit gue, keuangan gue sekarang kayak gini. Menurut lo kalau gue mau resign aman atau enggak? Wow. Gue sampai maksudnya ngobrol sama kebayang. karena gue juga nggak mau nyusahin orang, ngerti gak sih? Jadi dia bilang, oh aman nih kamu kayak gini. Jadi kan ada dana darurat. Dana darurat gue jujur dulu tuh banyak. Karena kan gue tebelin. Kan gue tinggal sama orang tua, gue naik kereta. Jadi emang hidupnya nggak macam-macam. Dan waktu COVID emang lebih irit pengeluaran kan? Bener. Nggak bisa kemana-mana juga. Terus mindsetnya kan apa dana darurat 6-12 bulan. Gue pribadi lumayan percaya kalau misalnya anything bad happen dalam 6 bulan gue kayaknya pasti bisa deh dapat kerjaan lagi. Jadi harus ada that trust ke diri sendiri juga gitu loh. Lu juga harus tahu lu bisa kok bertahan bukan cuma karena duit, tapi lu bakal cari kerja, lu bakal buka toko di Shopee atau Tokopedia, Blibli. Kita sebut semua. Iya. Nggak mau biar merata. Iya. Gitu loh. Jadi cici all shop juga bisa kan. Iya, tapi satu hal yang gue lihat dari tadi berarti kan untuk transisi pivot ini pun penuh persiapan ya. Betul, di planning. Setidaknya itu di planning. Dari keuangannya terus lu memberikan ruang untuk ngetes juga. Nah mungkin ini akan bagus banget buat teman-teman yang selalu bilang, wah bakar aja kapalnya, kita lompat gitu ya. Jangan Kak, jangan ya. Gue aja sampai sekarang itu Unilever masih jadi klien gue. Karena saya resign dengan sangat baik-baik. Oh, semua stakeholdernya tetap oke lah ya. Lu bisa maintain relation. Nah ini menarik, bentar berarti kita lanjut ya. Ini gue penasaran lagi nih. Tadi kenapa gue kesini? Nah, karena banyak orang suka, gimana cara jadi entrepreneur? Udah kita resign, kita lompat, biar one way ticket. Ini ada POV ya, POV dari gue yang planner. Iya, tapi kan works nih, salah satu contoh yang works ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tempat tadi ya. Oke, lompat nih sudah. Keuangan cukup segala macam. Bagaimana lu yang dari profesional mengembangkan bisnis yang lingkupnya tuh beda sama mengerjakan project campaign? Kan beda nih ya. Campaign project tuh lu udah tahu lu yang lu bisa mainin di sini. Begitu pindah ke Haloka Full, ini kan mainannya langsung meluas sekali nih, lu bisa kemana-mana. Nah itu sebenarnya step by step banget sih. Jadi waktu pertama kali Haloka ada, kan adanya tuh cuma Haloka Talks, which is tuh cuma media sama training lah, gue ngajar. Iya, itu yang udah berjam berkali-kali itu. Betul, tuh. Itu yang gue udah ngerti. Terus karena audiens gue itu kebanyakan business owner, mereka nanya, lu bisa bantuin gak sih? Paling sederhana lah, handle sosmed gue. Jadi sebenarnya berangkat pengembangan produk dan servisnya itu karena deket dan kenal sama audiensnya. Jadi mereka yang kayak, lu kan sering ngomongin brand, bisa bantu urusin sosmed gak sih? Sama waktu itu gue juga tipenya yang kayak bisa, padahal gue nggak tahu tuh gimana caranya. Abis itu gue telepon agency yang dulu handle gue waktu gue di Unilever, yang sekarang dia jadi partner gue. Wow, oke. Tapi waktu pertama kali itu kayak, waduh handle sosmed ya gimana ya caranya? Gue tuh telepon, cara bikin rate card gimana? Maksudnya untuk ini ngekosnya hourly rate kayak gimana? Tapi gue iyain dulu. Gue bisa dulu. Rasmul banget tuh ya. Bener. Dan tapi harus diusahain, harus deliver, tanggung harus jawab bagus. Lah. Malu kalau enggak, dan nama baik bro. Kebayang. Jadi kayak harus bisa. Peluang kita iyain. Bener. Tapi abis itu kita do the best untuk deliver. Bener. Abis itu cari jalannya. Jadi awalnya berangkatnya dari social media management. Organik banget ya berarti ya. Banget. Saya handle social media management awalnya dari situ Kak. Iya demand itulah ya. Nah terus bagaimana kelanjutannya? Abis itu kan pasti udah mulai akan butuh tim nih. Betul. Nah gue inget banget first hire gue itu PA saya. PA. Karena saya gak tahu nih nama role-nya apa. Pokoknya kamu tugasnya bantuin hidup aku ya. Jadi dia jadi partnership nagihin jadi finance bantuin gue bikin materi
gitu. Terus abis itu baru nih ngobrol kan. Oke, kamu loadnya fullnya di mana? Oke, ternyata butuh orang lagi yang fokus ngerjain apa. Nah baru tuh lama-lama timnya tuh kebentuk kayak gitu. Nah terus ini tips sebenarnya buat teman-teman yang baru mau memulai. Gue tahu banget budgetnya kan tidak besar untuk nge-hire orang. Baru mau nanya tuh. Nah kalau dulu again gue tuh karena gue mungkin banyak konten dan banyak sharing, jadi orang kan tahu visi misi gue kayak gimana, gue orangnya seperti apa. Gue bukanya internship program awalnya. Bayang. Jadi dari internship program ini yang bagus baru gue lanjutin full time. Tapi biasanya Bijak. gue sudah jadikan full time dari sebelum dia mau lulus kuliah. Kebayang. Jadi dia juga got nothing tulus istilahnya. Enak juga gue udah dapet Lu full sudah time. dapat kerja nih. Iya. Tapi ya mungkin 1 tahun 2 tahun cabut gue sangat bisa mengerti gitu. Nah, tapi bagaimana pandangan orang yang tadinya punya atasan, terus sekarang jadi hire team tuh, which is kan lu yang jadi paling atas nih kalau namanya bisnis gitu kan. Itu ada transisi kayak mindset lag-nya nggak? Atau apa? Atau kayak lu natural aja tiba-tiba lu? Atau gimana? Kan mungkin sekarang bingung ya kalau misalnya tiba-tiba bisa punya atasan, resign, tiba-tiba punya bawahan. Gimana cara lu belajar? Kebayang. Nah, gue lumayan terbantu karena waktu gue kerja pun gue leading team. Dan waktu di kampus ikut kepanitiaan, organisasi. Udah terlatih lalu ya, itu ibaratnya ada orang di bawah lu. Benar, itu lumayan ngebantu leading a team. Dan menurut gue justru karena gue sebelumnya kerja di corporate, somehow gue tuh jadi ngerti rasanya jadi karyawan. Ngerti gak sih? Malah ada angle yang beda ya. Punya empati itu kayak. Iya, kebayang. Iya lagi, gue gak mau lagi dulu punya bos kayak gini. Dan gue jangan jadi bos yang kayak gitu. Oke, kebayang. Itu gue gak ada tuh. Nah, kebayang sekarang. Ditempa kan dulu. Jadi ya menurut gue itu cukup menarik sih point of view-nya. Sampai sekarang pun gue di Haloka gue selalu bilang sama anak-anak, gue tuh pernah jadi karyawan. Jadi gue ngerti kalau misalnya lu ntar dapat offer dari tempat lain lebih menarik, gue ngerti. Gue juga pernah di situ. Gak langsung baper yang kayak udah di sini tiba-tiba dikasih ini langsung. Bener, POV itu sih sebenarnya. Secara mindset yang banyak berubah adalah lebih banyak mikirin orang gitu kali ya. Kalau dulu kan maksudnya lu kerja bagus gak bagus, paling kalau gak bagus diomelin, tapi lu tetap dapat gaji. Kalau sekarang lu bertanggung jawab atas hidup orang, bro. Iya benar. Gitu loh. Itu yang sebenarnya drive untuk bangun cari klien karena itu. Orang bergantung hidup sama lu. Iya, nanti udah gitu kayak gue udah ada di momennya karyawan gue married, punya anak 1, mau punya anak kedua, gue kayak ayo let's go. Drive-nya udah ke situ banget sih. Nah selama lu ngejalanin sekarang Haloka udah berapa lama, berapa nih? 6 tahun. Wow. Gila, gue juga kayak udah 6 tahun. Gila ya, bisnis di atas 5 tahun tuh udah setengah mati loh. Hebat loh, gila. Hebat loh. Nah selama 6 tahun ini kalau lu bisa kasih mungkin 2-3 tips ya untuk teman-teman yang mungkin sekarang juga ada di posisi lu nih. Dulu lagi menabung dulu, lagi ngumpulin dana darurat, lagi segala macam, dan mungkin mereka akan cilup-cilup dan akhirnya mereka akan pindah. Kira-kira 3 hal yang mereka perlu tahu dari awal. Itu kira-kira apa? Mindset sebagai leader berarti ya. Anything yang lo kepikiran kayak ini kayak teman-teman harus tahu deh. Iya. Oke. Ini menurut gue yang sangat membantu gue di awal adalah karena gue itu mau kerja keras. Oke, elaborate. Narasi zaman sekarang kerja cerdas, bro, jangan kerja keras. Low effort, high impact. Menurut gue nggak bisa kerja cerdas kalau lu belum kerja keras. Oke, agree. Kalau lu belum tahu even medannya seperti apa, problemnya kayak gimana, lu mau cari jalannya gimana? Mau cerdas dari mana? Exactly. Dulu waktu pertama kali gue bangun Haloka itu semua klien, gue tahu nih misalnya gue dibayarnya tidak untuk melakukan itu. Tapi gue sadar diri, gue tuh baru mulai, gue butuh portfolio, gue butuh ngertiin klien butuh apa, semua gue iyain, gue okein. Baru abis itu oke, ternyata ini bisa dijadiin service sendiri nih, ternyata ini bisa kayak gini nih. Tapi kan awalnya dari babat alas gitu loh, lu kebayang. Terjun dulu semuanya aja. lu gas dulu untuk jadi bahan belajar lah. Betul. Nah jadi harus mau kerja keras, baru abis itu bisa kerja cerdas. Berarti ini juga culture yang lu bangun ke tim lu berarti ya? Betul. Excellence, bro. Kalau sekarang kita turunkan jadi culture. Waduh, tentunya pasti tidak familiar di Gen Z ya. Excellence ya, spiritnya. Nah,